Kita semua pasti pernah kan punya ide besar yang rasanya wah seru banget. Sesuatu yang bikin kita penasaran setengah mati. Betul, betul. Tapi ide itu masih liar, besar, dan agak menakutkan gitu. Rasanya kayak kita berdiri di depan monster yang mau kita jinakan, tapi kita bingung memulai dari mana. Gimana caranya mengubah monster ide yang abstrak itu jadi sesuatu yang bisa kita pegang, kita teliti. Monster ide. Saya suka istilah itu. Sangat menggambarkan ya. Kita punya antusiasme yang meluap-luap, tapi nggak punya tali buat ngikatnya. Tanpa pegangan, antusiasme itu bisa hilang gitu aja. Dan kita malah nggak mulai-mulai. Nah, itu dia, persis. Dan kayaknya itu misi kita hari ini ya. Di depan kita ini ada tumpukan materi yang Anda kirim. Ada panduan akademis, catatan kuliah, sampai contoh proposal riset beneran. Lengkap ya? Tugas kita adalah membedah semua ini, mencari jalan pintasnya, dan mengubah rasa penasaran yang liar tadi menjadi satu pertanyaan riset yang tajam, fokus, dan yang paling penting, bisa dijawab. Betul. Kita akan coba mengubah, wah ini topik keren, menjadi, oke, ini hal spesifik yang mau saya cari tahu, dan ini rencananya. Ini adalah perjalanan dari, dari kekaguman menjadi sebuah rencana aksi yang jelas. Benar. Jadi kita akan coba bongkar prosesnya, mulai dari kenapa sih pertanyaan ini penting banget, lalu langkah-langkah praktis buat menjinakkan ide kita, cara nguji pertanyaan itu biar nggak lembek, dan terakhir kita bakal lihat contoh nyata biar semua teori ini nggak ngawang-ngawang. Siap. Siap. Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Kenapa kita harus sebegitu pedulinya dengan satu kalimat tanya? Itu dia. Awalnya saya pikir ini cuma formalitas akademis aja. Tapi salah satu sumber kita ini menekankan satu hal yang, ngubah cara pandang saya. Katanya, pertanyaan riset itu bukan sekedar pertanyaan yang bisa kamu lempar ke Google. Oh, oke. Kalau Google bisa kasih jawaban pasti dalam satu klik, itu bukan pertanyaan riset, itu cuma fakta. Jadi ini semacam filter kualitas pertama ya? Kalau jawabannya udah ada di halaman pertama Google, berarti pertanyaan kita belum cukup dalam. Pertanyaan riset itu bukan untuk mencari informasi, tapi untuk menciptakan pengetahuan baru. Tepat sekali. Pertanyaan riset itu tuh kayak jadi kompas internal kita. Dia yang akan memandu setiap keputusan. Tanpa pertanyaan yang jelas, kita seperti masuk ke perpustakaan raksasa tanpa tahu buku apa yang mau dicari. Iya juga. Kita cuma akan bolak-balik di antara rak, terpesona oleh banyak judul, tapi nggak pernah benar-benar membaca satu buku pun sampai tuntas. Dan ini adalah keputusan strategis yang paling fundamental, kan? Pertanyaan yang Anda pilih itu akan menentukan segalanya. Metode apa yang paling pas, literatur mana yang relevan, siapa narasumber yang perlu Anda wawancara, ini bukan sekedar kalimat tanya. Ini adalah cetak biru dari seluruh proyek Anda. Pertanyaan yang lemah atau kabur hampir pasti akan menghasilkan riset yang lemah. Sesederhana itu. Oke, jadi ini bukan cuma soal bertanya, tapi bertanya dengan benar. Mari kita masuk ke prosesnya, dapur pembuatannya. Semua sumber yang kita punya ini sepakat, langkah pertama itu justru yang paling gampang diucapkan, tapi kadang paling susah, yaitu mulai dari minat pribadi. Dan ini nggak bisa cukup ditekankan sih. Riset itu maraton, bukan sprint. Kalau Anda nggak benar-benar cinta, atau paling tidak sangat penasaran dengan topiknya, Anda akan kehabisan bensin di kilometer kelima. Hahaha, bener. Rasa penasaran itulah bahan bakar Anda saat menemui jalan buntu, saat data sulit dicari, atau saat Anda harus merevisi tulisan untuk ke-10 kalinya. Saya jadi ingat waktu kuliah dulu, dosen saya pernah nolak proposal saya mentah-mentah. Sakit hati sih, tapi sekarang saya paham kenapa. Pertanyaan saya waktu itu terlalu luas. Bagaimana media sosial mengubah politik? Wah, luas sekali itu. Iya kan? Dia bilang, pilih satu sudut yang benar-benar bikin kamu gregetan, yang bikin kamu rela nggak tidur buat cari tahu. Dan itu nasihat terbaik. Nah, setelah punya minat, katakanlah kita tertarik dengan kesetaraan gender. Seperti contoh di catatan kuliah. Ini kan masih luas banget, kayak samudra. Nah, disinilah fase eksplorasi dimulai. Anda belum perlu punya pertanyaan tajam. Tugas Anda sekarang adalah berenang di samudra itu. Baca artikel pengantar, tonton dokumenter, lihat data-data umum. Tujuannya untuk memetakan kepulauan-kepulauan kecil di dalam samudra luas itu. Oke. Mungkin dari kesetaraan gender, Anda nemu pulau yang menarik. Misalnya, kesenjangan upah gender.
Oke, sekarang kita sudah punya lokasi yang lebih spesifik. Dan di fase inilah, saat kita mulai baca soal kesenjangan upah, ada satu pertanyaan krusial yang harus kita ajukan ke diri sendiri, yang ditekankan di semua materi ini. Terus kenapa? Atau so what? Ah, ya. Kenapa ini penting? Kenapa orang lain harus peduli dengan ini? Dari antusiasme pribadi dan berpikir tentang relevansi yang lebih luas. Apakah masalah ini punya dampak sosial? Apakah ada perdebatan yang belum selesai? Apakah ada kebijakan yang bisa diperbaiki? Kalau kita nggak bisa jawab so what, kemungkinan besar pertanyaan kita hanya akan menarik buat kita sendiri. Jujur, ini bagian yang paling susah buat saya. Rasanya seperti kita harus jadi kritikus paling kejam untuk ide kita sendiri ya. Betul. Tapi perlu. Oke, anggaplah kita sudah bisa jawab so what. Sekarang, waktunya curah gagasan. Salah satu materi menyarankan latihan yang seru. Ambil kertas besar dan setumpuk post-it notes. Biarkan jadi berantakan. Ini bukan waktunya untuk rapi. Tulis semua. Apapun pertanyaan yang muncul di kepala terkait kesenjangan upah gender. Satu pertanyaan per post-it. Jangan sensor diri sendiri. Pertanyaan bodoh, pertanyaan aneh, pertanyaan yang kelihatannya mustahil dijawab. Tulis aja semuanya. Betul, sumbernya bahkan kasih pemicu kan? Ada pertanyaan deskriptif. Apa yang terjadi? Siapa yang terdampak paling parah? Ada pertanyaan kausal. Kenapa ini bisa terjadi? Apa akar masalahnya? Ada pertanyaan komparatif. Apakah di negara lain juga begini? Apa bedanya? Pokoknya tulis aja semua sampai dinding kamar Anda penuh post-it warna-warni. Setelah fase kreatif chaos itu selesai, baru kita mulai bermain sebagai detektif, mundur sedikit, lihat semua post-it itu, dan cari polanya. Anda akan lihat beberapa pertanyaan itu sebenarnya berkelompok. Oh, oke. Mungkin 3 pertanyaan kecil bisa digabung jadi satu pertanyaan besar yang lebih kuat. Beberapa pertanyaan lain mungkin terasa terlalu melenceng, sisihkan dulu. Ini proses memahat, membuang bagian yang tidak perlu untuk menemukan bentuk intinya. Jadi, yang paling mengejutkan dari proses ini bukan soal tiba-tiba nemuin satu pertanyaan jenius ya, tapi soal keberanian untuk membuang 99 pertanyaan yang kurang pas. Prosesnya bukan pencarian, tapi penyaringan brutal. Persis. Nah, setelah kita punya beberapa kandidat pertanyaan hasil saringan, sekarang saatnya stres test. Betul, kita harus menguji ketahanannya. Materi-materi ini memberikan 3 kriteria utama. Pertama, apakah pertanyaan itu jelas dan tidak samar? Contoh buruk yang diberikan. Mengapa situs jejaring sosial berbahaya? Nah, itu dia. Kata berbahaya ini terlalu karet kan? Bisa berarti apa saja. Ia bisa bahaya buat kesehatan mental, privasi, atau keamanan negara, terlalu kabur. Contoh yang bagus dan jelas. Bagaimana pengguna online mengalami atau mengatasi masalah privasi di situs jejaring sosial seperti MySpace dan Facebook. Jelas, fokus pada privasi, dan menyebut platform spesifik. Oke, masuk akal. Kriteria kedua. Apakah pertanyaan itu fokus dan tidak terlalu luas? Contoh buruk klasik. Apa dampak pemanasan global terhadap lingkungan? Iya, Anda bisa menulis 500 jilid ensiklopedia untuk menjawab itu. Dan tetap tidak akan selesai. Benar. Contoh yang baik dan fokus. Bagaimana pencairan gletser mempengaruhi populasi penguin di Antartika. Spesifik, terukur, dan bisa dikerjakan dalam satu proyek riset yang wajar. Terakhir, kriteria ketiga. Apakah pertanyaan itu kompleks dan tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak? Pertanyaan sederhana seperti, apakah dokter di AS tahu cara menangani diabetes? Jawabannya mungkin ya, selesai. Nggak menarik. Betul? Tapi pertanyaan yang lebih kompleks dan menggugah. Apa saja karakteristik gaya hidup yang umum di antara penderita diabetes di Amerika? Dan bagaimana kesamaan ini bisa dimanfaatkan untuk strategi pencegahan penyakit yang lebih efektif? Pertanyaan ini menuntut analisis, sintesis, dan rekomendasi, bukan sekedar laporan fakta. Di tahap pengujian ini juga, kita harus waspada terhadap jebakan-jebakan umum. Salah satunya adalah pertanyaan yang bias atau menggiring. Contoh dari materi. Mengapa kerja jarak jauh lebih baik daripada kerja di kantor? Ya. Pertanyaan ini sudah menyematkan kesimpulan di dalamnya. Tapi bukannya semua riset punya bias awal ya? Setidaknya dari minat si periset, di mana sih batas antara minat yang kuat dan bias yang menggiring? Pertanyaan bagus. Batasannya ada di keterbukaan terhadap kemungkinan jawaban yang berbeda. Minat yang kuat akan berkata, saya sangat penasaran dengan fenomena kerja jarak jauh. Pertanyaan yang bias akan berkata,
Saya ingin membuktikan bahwa kerja jarak jauh itu superior. Oke. Pertanyaan yang baik dan netral akan berbunyi, bagaimana pengalaman karyawan berbeda antara model kerja jarak jauh dan kerja di kantor dalam hal produktivitas dan kesejahteraan. Ini membiarkan data yang berbicara, bukan asumsi kita. Oke. Jadi kuncinya di formulasi yang terbuka ya. Ada satu jebakan lagi yang disebut pertanyaan laras ganda atau double-barreled. Ini istilahnya lucu banget. Ya, ini seperti mencoba menembak dua target berbeda dengan satu peluru. Pertanyaannya, bagaimana televisi dan media sosial mempengaruhi opini politik? Wah iya juga, televisi dan media sosial itu dua dunia yang sangat berbeda. Dinamikanya beda, audiensnya beda, cara kerjanya beda. Mencoba menjawab keduanya dalam satu pertanyaan akan menghasilkan analisis yang dangkal. Anda harus pilih salah satunya, atau merancangnya sebagai dua studi terpisah. Oke, teori ini masuk akal banget, tapi saya selalu lebih paham kalau melihat contoh konkret. Untungnya, di materi yang Anda kirim ada satu proposal riset yang bisa kita bedah bersama, judulnya Building Bridges, Disabilitas dan Usia Tua. Ini bisa jadi studi kasus kita. Iya, ini contoh yang sempurna untuk melihat bagaimana semua potongan puzzle ini menyatu di dunia nyata. Topik besarnya jelas ya, persimpangan antara menjadi tua dan hidup dengan disabilitas. Hal pertama yang dilakukan para periset ini adalah mengidentifikasi sebuah celah. Mereka sadar kalau studi tentang penuaan dan studi tentang disabilitas itu seringkali jalan di jalurnya masing-masing. Seolah-olah itu dua populasi yang berbeda ya. Betul, padahal, dan disinilah aha momennya. Mereka menyajikan data yang mengejutkan. Sekitar 70% penyandang disabilitas di Eropa itu usianya di atas 60 tahun. Tunggu. 70%? Serius? Itu kan Gede banget angkanya. luar biasa besar kan? Itu kan mayoritas absolut. Jadi pada dasarnya, dua bidang studi ini sedang membicarakan populasi yang sama, tanpa saling bicara satu sama lain. Tepat. Bayangkan jadi perisetnya. Anda melihat dua bidang yang semua orang anggap terpisah, lalu Anda menemukan data yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tumpang tindih secara masif. Itu bukan sekadar celah riset, itu jurang pemisah yang harus dijembatani. Dan dari situlah judul Building Bridges itu lahir ya. Nah, dengan menemukan celah itu, mereka langsung punya justifikasi yang sangat kuat untuk riset mereka. Dari situ, tujuan utama proyek mereka jadi sangat jernih. Mengkaji klaim-klaim yang disuarakan oleh kelompok lansia, tapi dilihat dari kacamata studi disabilitas kritis, untuk mencari titik temu. Sangat fokus. Lalu, dari tujuan besar itu, mereka memecahnya jadi serangkaian pertanyaan riset yang brilian. Dan perhatikan arsitekturnya. Pertanyaan-pertanyaan itu saling membangun. Mereka nggak langsung loncat ke pertanyaan yang rumit. Pertanyaan pertama mereka sangat mendasar, pertanyaan deskriptif. Apa isu dan kekhawatiran terkini yang penting bagi kelompok yang mewakili para lansia? Ini fondasinya. Sebelum bisa menganalisis, mereka harus tahu dulu apa yang sedang terjadi di lapangan. Benar. Setelah fondasi apa itu kuat, mereka naik level ke pertanyaan analitis. Wacana seperti apa yang digunakan kelompok lansia untuk melegitimasi isu-isu ini sebagai dasar klaim inklusi sosial. Nah ini dia. Mereka nggak cuma bertanya apa isunya, tapi bagaimana isu itu dibingkai dan diperjuangkan. Ini pertanyaan yang jauh lebih dalam. Ini tentang bahasa, tentang framing, tentang strategi. Ini sudah masuk ke ranah analisis kritis. Dan puncaknya ada pertanyaan komparatif. Apa persamaan dan perbedaan dalam representasi klaim antara kelompok lansia dan kelompok penyandang disabilitas di area-area yang menjadi perhatian bersama? Disinilah jembatan itu benar-benar dibangun. Betul. Mereka secara eksplisit membandingkan dua dunia yang tadinya terpisah itu. Lihat kan, rangkaian pertanyaan itu punya alur cerita yang logis. Mulai dari pemetaan, pendalaman, lalu penyatuan. Mulai dari deskriptif, analitis, lalu komparatif. Semuanya fokus, bisa diteliti, dan tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Dan proposal itu tidak berhenti di situ. Mereka bahkan sudah memikirkan metodenya. Wawancara, analisis dokumen, sampai output akhirnya nanti, seperti laporan dan seminar. Semuanya mengalir secara logis dari pertanyaan-pertanyaan awal tadi. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kesimpulan saya adalah merumuskan pertanyaan riset itu seni penyempurnaan. Prosesnya iteratif. Kita bergerak dari rasa ingin tahu yang luas dan kabur. Seperti contoh di materi. Bagaimana teknologi memengaruhi pendidikan? Sebuah pertanyaan yang mustahil dijawab karena terlalu besar. Tepat.
Dan melalui proses penyaringan dan pengujian tadi, kita bisa sampai pada sesuatu yang sangat spesifik dan bisa dikelola, seperti versi perbaikannya. Bagaimana penggunaan alat AI seperti ChatGPT dan Gemini memengaruhi keterlibatan mahasiswa di pendidikan tinggi di Inggris sejak tahun 2022? Setiap kata di situ punya tujuan. Betul, ada batasannya. Alat AI spesifik, keterlibatan mahasiswa di Inggris sejak 2022. Ruang lingkupnya jadi sangat terkunci dan jelas. Iya. Dan ini harus dibarengi dengan pragmatisme, sebuah poin yang ditekankan berulang kali di semua sumber. Anda bisa punya pertanyaan terbaik di dunia, tapi apakah Anda punya sumber daya, waktu, uang, keahlian untuk menjawabnya? Ya. Bisakah Anda mendapatkan akses ke data atau narasumber yang Anda butuhkan? Mengajukan pertanyaan tentang pola pengasuhan di keluarga kerajaan itu mungkin menarik, tapi apa Anda bisa dapat izin untuk wawancara? Poin yang sangat membumi. Ide brilian harus bertemu dengan kenyataan yang bisa dieksekusi. Dan ingat, pertanyaan awal Anda itu bukan sesuatu yang dipahat di batu. Itu lebih seperti hipotesis kerja. Seiring Anda membaca lebih banyak, berbicara dengan lebih banyak orang, pertanyaan Anda mungkin akan sedikit bergeser, menjadi lebih tajam atau bahkan berubah arah. Dan itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses penemuan. Jadi prosesnya hidup. Ya, ini adalah dialog yang hidup antara pertanyaan Anda dan dunia yang Anda teliti. Sebuah dialog yang hidup. Saya suka itu. Kita sudah banyak bicara soal menemukan celah dalam riset yang ada, mengisi kekosongan pengetahuan. Tapi ini ada satu hal yang jadi kepikiran buat Anda renungkan. Apa itu? Gimana kalau riset kita, alih-alih cuma mengisi celah yang ada, justru menciptakan celah-celah baru? Maksudnya? Gimana kalau jawaban yang kita temukan untuk satu pertanyaan justru membuka 5 pertanyaan baru yang lebih menarik, yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya? Mungkin tujuan dari sebuah pertanyaan riset yang hebat itu bukan untuk mengakhiri sebuah percakapan dengan jawaban final. Tapi untuk memulai yang baru. Iya, justru untuk memulai percakapan yang sama sekali baru. Mungkin pertanyaan terbaik adalah yang melahirkan lebih banyak pertanyaan.